Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Salfatir. Saya akan mempresentasikan laporan kerja prosedur pencairan dana langsung pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh. Baik, latar belakangnya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau disebut dengan KPPN merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau disebut dengan DJPB, Kementerian Keuangan, yang memiliki peran strategis sebagai kuasa bendahara umum negara atau disebut dengan BUN di daerah. Salah satu fungsi utama KPPN adalah melaksanakan penyaluran dana, anggaran, pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN kepada suatu kerja pemerintah yang menjadi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Pemerintah menetapkan berbagai mekanisme pencairan dana APBN. Salah satunya adalah prosedur pencairan dana langsung atau disebut dengan LS. Mekanisme ini dilakukan langsung dari rekening kas umum negara atau disebut dengan RKUN ke rekening pihak ketiga atau penerimaan hak tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran satuan. Baik, kita akan memasuki ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah di kantor pembendaharaan adalah bagaimana prosedur pencairan dana langsung atau disebut dengan LS pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau disebut dengan KPPN. Kedua, apa saja tahap dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja dalam proses pencairan dana langsung di KPPN Banda Aceh. Ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pencairan dana langsung di KPPN Banda Aceh. Keempat, bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPPN Banda Aceh untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan prosedur pencairan dana langsung. Manfaatnya adalah: 1. Meningkatkan transaksi dan akuntabilitas. Kedua, menjamin efisiensi penyaluran dana. Ketiga, mengurangi resiko penyimpangan keuangan. Keempat, mendukung penerapan good governance dan client government. Kelima, meningkatkan kinerja KPPN dan satuan kinerja. Keenam, mendukung kelancaran program pembangunan. Ketujuh, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Baik, tujuan dari kantor pembendaharaan menjamin kelancaran penyaluran dana APBN. Kedua, meningkatkan efisiensi proses pembayaran. Ketiga, menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Keempat, mengurangi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana. Kelima, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Keenam, mendukung implementasi sistem keuangan modern berbasis teknologi. Uraian materi. Pencairan dana langsung LS adalah salah satu mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pihak ketiga atau penerimaan hak atas dasar surat perintah membayar langsung yang diterbitkan oleh satuan kerja. Baik, kita akan memasuki pembahasan 1, yaitu pengertian pencairan dana. Pencairan dana langsung
atau disebut dengan LS adalah mekanisme penyaluran dana dari rekening kas umum negara ke rekening pihak ketiga melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara tanpa melalui bendahara pengeluaran satuan kerja. Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran dana APBN, menjamin akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Pembahasan kedua yaitu landasan hukum. Prosedur ini berpedoman pada beberapa regulasi utama, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 210 per PMK .05 per 2013 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per 58 PB 2013 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. Ketiga, PMK nomor 190 PMK 0,05 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Regulasi tersebut mengatur langkah-langkah administratif dan sistem yang digunakan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam proses pencairan dana. Pembahasan ketiga yaitu tahapan prosedur pencairan dana langsung. Berikut tahapan yang dilakukan dalam prosedur pencairan dana langsung di KPPN Banda Aceh. Yang pertama, pengajuan dokumen oleh satuan kerja Satker yang akan melakukan pembayaran langsung harus menyiapkan dan menyampaikan dokumen ke KPPN. Dokumen tersebut meliputi surat permintaan pembayaran langsung, surat perintah membayar langsung. Yang kedua, B. Pemeriksaan oleh pejabat penguji KPPN. Petugas KPPN melakukan verifikasi administrasi dan substantif meliputi kesesuaian data SPM dengan pagu DIPA, kebenaran perhitungan nilai tagihan, keabsahan dokumen produk pendukung, kontrak, faktur, berita acara, kesesuaian kode akun dan kegiatan dengan DIPA. Dan yang terakhir, jika ditemukan kesalahan, dokumen dikembalikan ke Satker untuk diperbaiki. C. Penerbitan surat perintah pencairan dana atau disebut dengan SP2D. Apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan benar, KPPN menerbitkan SP2D melalui sistem aplikasi perbendaharaan seperti SPAN atau disebut dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kedua, SP2D -LS barang atau jasa. Yang ketiga, SP2D -LS gaji atau honor. Yang keempat, SP2D -LS hibah atau bantuan. Grafik pembahasan. Grafik berikut penjelasan setiap tahap pada grafik. Satuan kerja atau disebut dengan Satker. Yang kedua, verifikasi internal Satker. Yang ketiga, pengajuan dokumen ke KPPN. Yang keempat, verifikasi oleh KPPN. Kelima, penerbitan SP2D. Keenam, penyaluran dana. Dan yang terakhir, ketujuh, pelaporan dan berikut penjelasan setiap tahap pada pembahasan. Sistem dan terintegrasi. Yang kedua, efisiensi dan akurat
akurasi tinggi. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Keempat, peran KPPN Banda Aceh sebagai pengendali keuangan negara di daerah. Kelima, tantangan dan solusi. Dan yang terakhir, keenam, dampak terhadap tata kelola keuangan negara. Baik, kesimpulan dari laporan kerja di KPPN. Pencairan dana langsung di KPPN Banda Aceh adalah mekanisme penyaluran dan APBN kepada Satker atau instansi pemerintah untuk membiayai kegiatan yang telah diselenggarakan. Prosedur ini didukung oleh sistem elektronik seperti SPAN yang mempercepat proses, meminimalkan kesalahan administrasi dan memudahkan pengawasan. Dengan mekanisme ini, pencairan dana menjadi lebih efisien, transparansi dan akuntabel, sehingga penggunaan dana APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang saya minta maaf. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.